Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilmi selaku pemangku mata kuliah pengantar studi Islam. Semoga Bapak Hilmi selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hilmi yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Hilmi paparkan untuk memenuhi tugas UAS. Yaitu yang pertama adalah jelaskan tentang ma'rifatul Quran, yaitu pengertian, fungsi dan kandungan Al-Quran. Adapun jawaban saya yaitu nomor 1 adalah pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu masdar mustaq dari qura, yaqra'u qira'atan Qur'anan, artinya bacaan. Ataupun menurut istilah, di antara makna Al-Quran adalah kalamullah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri yaitu sebagai petunjuk bagi umat Islam atau petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dan Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai pelengkap ketiga kitab ini. Dan Al-Quran ini sebagai sumber ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu tentang isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yaitu terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khabar, athar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yaitu pengertian as-sunnah sendiri adalah sesuatu yang bila mana dikerjakan itu berpahala, namun jika ditinggalkan ya tidak apa-apa ataupun tidak mendapat dosa. Kemudian hadis itu adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan dari Nabi Muhammad. Yang kemudian adalah asar. Asar adalah segala apa-apa yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah ataupun tabi'in. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, baik itu dalam lafalnya maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya saja dari Allah, sedangkan lafalnya itu dari Rasulullah. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Yaitu adapun ijtihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan adapun syarat untuk menjadi seorang mujtahid yaitu harus mempunyai akal yang sehat dan mempunyai pertimbangan yang matang dan menguasai bahasa Arab ataupun menguasai ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan dalam menafsirkan sesuatu. Kemudian nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Nah, di sini aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu kalam itu ada 8. Yang pertama itu aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Kemudian yang kedua adalah aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan.
kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij jadi. Yang kemudian adalah aliran Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadaro yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yaitu aliran Jabariyah. Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Jadi menyandarkan segala sesuatu itu terhadap Allah. Kemudian selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Pada mulanya nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya Wasil bin Atha yang tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya yaitu Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Aswaja, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di mana aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah ini biasanya mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ataupun sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, kemudian tidak mengkafirkan siapapun, mengikuti para sahabat, kemudian tidak mudah menyalahkan atau menghakimi sesuatu. Inilah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah juga digunakan sebagai akidahnya organisasi Nahdlatul Ulama, di mana biasa Nahdlatul Ulama ini memegang teguh yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kemudian selanjutnya aliran Syiah. Secara bahasa Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Kemudian aliran Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang yang terdahulu yang semasa dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin dan tabi'in. Namun dalam Salafiyah sendiri, adapun orang-orang yang sekarang kelompok tertentu itu mereka mengaku sebagai Salafiyah namun mengkafirkan satu sama lain, padahal tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi yang ada di zaman Nabi tidak semua apa yang ada di sekarang ini terdapat pada zaman Nabi. Mereka sering menyalahkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Ini yang sekarang. Ya, mungkin itu pengetahuan sedikit dari saya. Kemudian yaitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Di sini saya menjawabnya itu yang A, dalam perspektif Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran atau lebih rasional lah gitu. Sebagaimana kata Al-Kindi bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat hal ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Meskipun kita berpikir rasional, namun tidak sepatutnya kita itu merasionalkan hal yang tidak patut dirasionalkan dan merasionalkan hal yang patut dirasionalkan, seperti sifat-sifatnya Allah itu. Jika kita merasionalkan ya maka bisa, namun jika ilmu kita belum matang, kita takut nanti akidah kita tergoyah. Kemudian yang B adalah bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern seperti ini. Di
Di era modern, kita tidak bisa lepas daripada akhlak. Kita tetap harus mengamalkan akhlak-akhlak baik di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat digital yang dapat yang dimana media digital ini ataupun media sosial ini bisa menyambung tali silaturahim, bisa menyambung silaturahim. Di mana biasanya kita kalau di era modern ini memakai WhatsApp, memakai Facebook, Instagram, itu kan kita lebih cepat untuk menghubungi saudara-saudara gitu. Kemudian dalam bermedia sosial pun kita harus bijak dalam menjaga akhlak dan tutur kata kita dalam chat, telepon, video call, komen, postingan gitu. Jangan sampai media sosial digunakan untuk saling menghina dan sebagai provokator. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata maupun perilaku saya selama dalam video ini tidak mengenakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.